Jadi, dari Gear 2 sampai Gear 5, setiap Gear Luffy bukan sekedar transformasi, itu melainkan hasil kreativitas yang mengubah cara bertarungnya di dunia One Piece. Gear milik Luffy bukanlah power up biasa, setiap bentuknya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, kita mulai dari Gear 2. Gear 2 adalah teknik yang pertama kali digunakan oleh Luffy saat melawan Blue Eno di Enies Lobby. Teknik Gear 2 ini dilakukan dengan cara memompa darah jauh lebih cepat dari manusia normal. Kakinya bertindak seperti pompaan yang mempercepat aliran darah ke seluruh tubuh. Karena aliran darah yang meningkat secara drastis, oksigen dan nutrisi yang sampai ke otot juga bertambah, yang hasilnya kekuatan, kecepatan, refleks, dan daya serang Luffy meningkat berkali-kali lipat. Intinya, kemampuan Gear 2 ini membuat Luffy mampu bergerak dengan cepat karena percepatan aliran darah di dalam tubuhnya. Karena mengharuskan Luffy memompa darahnya lebih cepat, teknik ini membuat Luffy mudah lapar karena kehabisan nutrisi serta tenaga dari tubuhnya. Sebelum time skip, Luffy hanya mampu mengaktifkan teknik ini dengan cara memompa darah dari kaki lalu dialirkan ke seluruh tubuhnya. Namun setelah time skip, Luffy mampu memompa darahnya melalui bagian tubuh manapun yang dia inginkan. Di saat Gear 2 aktif, Luffy akan mengeluarkan uap panas dan keringat, itu dikarenakan tingginya kecepatan aliran darah dalam tubuhnya. Serta pada saat Luffy menggunakan teknik ini, semua jurus Luffy ditambah dengan kata jet, seperti Gomu Gomu no Jet Pistol, Jet Bazooka, Jet Gatling Gun, dan sebagainya. Selanjutnya ada Gear 3. Gear 3 adalah teknik yang pertama kali diperlihatkan oleh Luffy saat melawan Rob Lucci di Enies Lobby. Dengan memanfaatkan tubuh karetnya, Luffy meniup udara ke dalam tulangnya hingga tangan atau kakinya membesar seperti raksasa. Yang efeknya cukup sederhana, tapi sangat mematikan. Semakin besar anggota tubuhnya, semakin besar pula kekuatan pukulan dan tendangannya. Karena itulah Gear 3 menjadi teknik andalan Luffy untuk menghancurkan pertahanan lawan yang cukup kuat. Dengan tubuh yang membesar, kekuatan pukulan dan tendangannya meningkat secara drastis. Beberapa teknik andalannya adalah Elephant Gun, Elephant Gatling, Elephant Bazooka, dan sebagainya. Sebelum time skip, Gear 3 mempunyai kelemahan, yaitu setelah digunakan, tubuh Luffy akan menyusut menjadi kecil untuk sementara waktu. Namun setelah time skip, Luffy semakin bisa mengoptimalkan Gear 3 miliknya. Sampai sekarang, Gear 3 masih sering digunakan oleh Luffy karena mampu menghasilkan serangan yang sangat kuat tanpa menguras stamina sebanyak Gear 4 ataupun Gear 5. Setelah menguasai Gear 2 dan Gear 3, Luffy sadar kalau itu saja belum cukup untuk menghadapi musuh yang semakin kuat di dunia baru. Karena itulah selama dia latihan bersama Rayleigh, ia menciptakan teknik baru yang dikenal sebagai Gear 4. Gear 4 punya 3 bentuk utama. Yang pertama adalah Bondman. Bentuk yang paling sering digunakan oleh Luffy. Di mode ini, Luffy punya keseimbangan antara kekuatan dan kecepatan. Serangan seperti Kongan, Rhino Snider, dan King Kongan mampu menjatuhkan musuh dalam satu kali pukulan. Bentuk kedua adalah Tankman. Sesuai dengan namanya, mode ini berfokus pada pertahanan. Tubuh Luffy menjadi sangat besar dan tebal, sehingga mampu menahan, bahkan memantulkan serangan lawan. Dan yang terakhir adalah Snakeman. Bentuk ini mengorbankan sebagian kekuatan demi kecepatan. Di mode ini, tinju Luffy bisa berubah arah berkali-kali saat menyerang. Ini membuat serangannya sulit untuk dihindari. Teknik seperti Jet Calpering, Black Mamba, dan King Cobra menjadi andalan di dalam mode ini. Kelebihan Gear 4 adalah peningkatan besar pada kekuatan, kecepatan, dan daya tahan, sehingga mampu membuat Luffy menghadapi musuh yang berada jauh di atas levelnya. Walaupun sangat kuat, Gear 4 bukan tanpa kelemahan. Teknik ini menghabiskan haki dalam jumlah besar, jadi setelah durasinya habis, Luffy harus menunggu beberapa saat sebelum bisa menggunakan hakinya lagi. Dan yang terakhir adalah Gear 5. Gear 5 adalah bentuk terkuat Luffy yang pertama kali muncul saat pertarungannya melawan Kaido. Sekaligus Gear 5 adalah tingkatan awakening dari buah iblis Hitonomi model Nika. Luffy di dalam mode ini berubah menjadi sosok kesatria putih yang merupakan perwujudan dari Sun God Nika. Di dalam mode ini juga detak jantung Luffy akan memiliki ritme musik yang dinamai sebagai Drum of Liberation. Dikarenakan Gear 5 adalah bentuk awakening dari buah iblis milik Luffy, layaknya awakening Doflamingo dan Katakuri, Luffy juga bisa mengubah lingkungan sekelilingnya menjadi ciri khas kekuatannya. Di saat menggunakan Gear 5, tubuh Luffy menjadi jauh lebih bebas. Ia bisa mengubah bentuk tubuh sesuka hati, memperbesar anggota badan dengan mudah, bahkan bisa mengubah lawannya jadi lentur seperti karet.
Kemampuan Gear 5 tidak hanya meningkatkan kekuatan fisik, tetapi juga kecepatan, daya tahan, dan kreativitas dalam bertarung. Luffy bisa memanfaatkan imajinasinya untuk menciptakan berbagai serangan yang sebelumnya mustahil untuk dilakukan. Meski begitu, Gear 5 bukan tanpa kelemahan. Mode ini menguras stamina dalam jumlah besar. Jika digunakan terlalu lama, Luffy akan kehabisan tenaga dan tubuhnya terlihat menua untuk sementara waktu sebelum akhirnya pulih kembali. Singkatnya, Gear 5 adalah puncak kekuatan Luffy saat ini. Wujud ini melambangkan kebebasan sesuai dengan julukan Nika, yaitu sebagai pejuang kebebasan. Jadi bisa dibilang Gear 5 bukan cuma soal kekuatan, tapi juga simbol kebebasan. Semakin bebas imajinasi Luffy, semakin mengerikan pula kekuatan yang bisa dia keluarkan. Dan sekian, terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Kalau kalian suka konten ini, silahkan like dan subscribe-nya coy. Mantap.